selalu bikin kegaduhan. Setiap hari banyak sekali masalah-masalah yang sebenarnya tidak perlu dipersoalkan, mereka persoalkan. Bukan sekedar masalah remeh-temeh yang terus-terusan digoreng-goreng. Seolah-olah tidak ada lagi persoalan di Indonesia ini, ya, selain bicara soal ijazah palsu lah gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas hal yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama ya teman-teman, tapi sebelum kita mulai ya, jangan lupa klik tombol subscribe dan share video ini. Ya teman-teman, bantulah untuk bisa nyampe 200.000 subscriber. Klik tombol yang bertulisan subscribe gitu ya. Tombol warna merahnya. Tolong dibantulah. Ya, oke, tanpa berlama-lama mari kita saksikan dulu video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia, bertemu kembali dengan saya Irma Suryani di Irma Suryani Bicara. Pemirsa, kali ini kita akan bicara terkait dengan kebebasan berbicara atau bisa yang disebut dengan demokrasi. Sejak reformasi, Indonesia masyarakatnya seperti kuda lepas dari kandang. Seolah-olah demokrasi itu bisa bicara sebebas-bebasnya, ngatain orang, fitnah orang, ya, kemudian caci maki orang dengan berdalih demokrasi, karena demokrasi. Kemudian kenapa hal ini bisa terjadi? Tidak lepas daripada elit-elit politik, elit-elit dan tokoh-tokoh masyarakat yang justru mengajarkan ini kepada masyarakat. Mereka bicara ya dengan narasi-narasi hate speech ya, ujaran kebencian karena perbedaan pilihan dan lain sebagainya. Mengatasnamakan demokrasi seolah-olah mereka bisa mencaci maki orang seenak-enaknya, ngata-ngatain orang seenak-enaknya, ya, menghadap-hadapkan rakyat dengan rakyat, menghadapkan rakyat dengan pemerintah, seolah-olah mereka adalah bagian dari orang yang sangat mencintai Indonesia dan ingin menjadikan Indonesia ke depan jauh lebih baik. Padahal justru mereka adalah orang-orang atau oknum-oknum yang ingin merusak Indonesia dari dalam, ya, ingin merusak persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghadap-hadapkan rakyat dengan rakyat dan rakyat dengan pemerintah. Selalu bikin kegaduhan. Setiap hari banyak sekali masalah-masalah yang sebenarnya tidak perlu dipersoalkan, mereka persoalkan. Padahal yang paling penting dari semua persoalan ini adalah bagaimana pemerintah bisa mensejahterakan rakyatnya melalui program-program pemerintah. Nah, itulah yang seharusnya kita kawal, ya, kita kritisi, sehingga kita menjadi salah satu kontrol sistem yang efektif kepada pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah yang absolut, yang terlalu berkuasa, maka dia akan jadi diktator. Nah, untuk itu kita semua berfungsi, ya, kita semua elit-elit politik, elit-elit LSM, ya, rakyat yang kreatif juga bisa menjadi kontrol sistem yang efektif terhadap semua kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada kesejahteraan rakyat. Nah, itu sebenarnya yang harus dilakukan. Bukan sekedar masalah remeh-temeh yang terus-terusan digoreng-goreng. Seolah-olah tidak ada lagi persoalan di Indonesia ini, ya, selain bicara soal ijazah palsu lah gitu ya. Kemudian ya banyak sekali persoalan-persoalan yang seharusnya tidak dipersoalkan menjadi dipersoalkan. Mereka nggak sadar bahwa jika kita terus-terusan seperti ini, maka cita-cita dari
Presiden Prabowo Gibran untuk menjadikan Indonesia ke depan menjadi Indonesia emas nggak akan mungkin tercapai. Tidak ada satu presiden pun bisa yang mencapai targetnya jika misalnya program jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah yang tidak tercapai, kemudian mereka katakan sebagai pembohong. Nah, padahal program-program itu sebenarnya yang harus diperhatikan adalah apakah dia program jangka pendek. Nah, kalau dia program jangka pendek tidak dilaksanakan, berarti pemerintahannya tidak mampu melakukan program tersebut. Nah, atau misalnya jangka menengah harusnya bisa dicapai. Jangka pendek dan jangka menengah harusnya bisa dicapai karena dia merupakan program 5 tahunan. Tapi kalau merupakan program jangka panjang yang namanya multi-years, seperti misalnya pembangunan IKN yang memang tidak bisa diselesaikan secara cepat. Ya 5 atau 10 tahun nggak mungkin. Karena memindahkan sebuah ibu kota seperti misalnya ibu kota negara Kazakhstan dari misalnya dari Almaty ke Astana itu butuh waktu sampai dengan 28 tahun ya, menggunakan APBN. Nah, sama dengan kita juga gitu. Jadi legacy yang ditinggalkan oleh mantan Presiden Jokowi adalah program jangka panjang tadi yang multi-years. Bukan berarti beliau melakukan penipuan publik. Nah, ini masyarakat harus paham dan harus tahu gitu. Mana yang memang program jangka panjang itu bukan bohong kalau ketika tidak bisa dicapai. Karena memang jangka panjang ya. Sementara pemerintahan presiden paling lama hanya 10 tahun. Mari kita cerdas berpikir ya. Jangan kemudian asal ngomong, mau mengkritik, asal mangap tanpa data ya. Itu justru hate speech namanya. Ujaran kebencian, dengki, iri. Nah, hilangkan itu semua. Kalau ingin Indonesia ini ke depan lebih maju. Bayangkan Amerika Serikat itu punya hutang yang jauh lebih besar daripada Indonesia. Banyak negara lain yang juga punya hutang luar negeri. Tapi rakyatnya nggak ribut, nggak kepo seperti kita ini. Selalu ribut, hutang luar negeri, hutang luar negeri. Lah, hutang luar negeri itu kalau difungsikan sebagai hutang produktif, ya bukan sekedar hutang konsumtif saja, ya nggak ada masalah. Kenapa? Karena memang dipergunakan untuk pembangunan. Kembali untuk masyarakat yang kemudian bisa dibayar kembali ya melalui program-program produktifnya. Jadi jangan asal ngomong, wah utang luar negeri besar. Bahkan ada yang bilang, Jokowi mengantongi 11 triliun. Ya Allah, nggak ngerti apa ya kalau yang namanya uang itu bukan presiden yang megang, tapi Menteri Keuangan dan Bank Indonesia. Gitu. Jangan kemudian seperti orang bodoh gitu ya, orang yang nggak cerdas gitu. Kemudian seolah-olah bahwa uang negara itu dipegang oleh presiden. Salah gitu ya. Jadi pemirsa harus kembali saya cerdaskan melalui informasi ini agar paham ya, dan tidak bisa dipengaruhi oleh oknum-oknum yang selalu mengadu domba satu sama lain. Saya bukan membela pemerintah, tapi mendudukkan persoalannya di tempat yang benar. Kalau pemerintah salah, ayo kita kritisi, tapi jangan caci maki ya, jangan fitnah, jangan sebar berita hoax. Ayo kita sama-sama bangun Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Salam keindonesiaan. Tak mampu melihat dunia ada dalam jiwa. Aku mendengar, aku merasa, aku mengerti bahwa cahaya di senja ada di dalam hati. Ya, ini yang bikin siapa? Bisa. Kamu siapa namanya? Tirsa. Kelas berapa? Kelas 3 SMP. Kau lihat itu? Lihat Naila. Lihat rumah orang tuanya. Lihat rumah orang tuanya. Dan anak ini masih bisa senyum. Kita berjuang untuk anak-anak seperti ini. Saya tidak mengerti. Koruptor-koruptor itu, maling-maling itu, pejabat-pejabat itu,
sampai hati mereka lihat rakyatnya seperti ini. Ini perjuangan kita. Ini tantangan kita. Ini harus bertekad kita bahwa Naila akan sekolah dengan baik dan orang tuanya rumahnya akan kita perbaiki. Ini tekad kita, ini perjuangan kita. Ini mau menegakkan hukum atau cuma mau ngancam-ngancam warga negara? Loh. Mau menegakkan hukum mau atau mau mempolitisasi? Loh. Mengancam dengan sarana hukum. Loh. Seolah-olah ya dengan laporan kepada empat ini, orang empat ini bisa diam, bungkam, dan kemudian seluruh rakyat ikut diam dan bungkam. Mohon Rizwan Hasyiholan Sianipar menegaskan dengan tegas, tidak takut penjara, bahkan ngomong yang kalaupun betul. harus mati karena membela kebenaran, membela Asik, ilmu. asik. Dan mohon maaf, saya kutip apa yang disampaikan oleh klien kami Pak Rizwan ya Hasyiholan Sianipar. Saudara Jokowi bisa menipu pendukungnya, tapi tidak bisa menipu teknologi. Karena itu kami mau nanti proses pembuktian yang menjadi basic itu adalah pembuktian secara teknologi. Jangan testimoni. Kalau testimoni keterangan saksi udah banyak tuh yang bohong-bohong. Media sosial platform X atau sebelumnya Twitter dihebohkan dengan viralnya kabar ditangkapnya seorang mahasiswi Institut Teknologi Bandung atau ITB oleh pihak kepolisian. Kabar itu disampaikan oleh akun X bernama @murtada1. Akun tersebut menyampaikan mahasiswa itu ditangkap polisi lantaran sebuah meme mirip Presiden RI Prabowo Subianto yang dia buat. Sementara itu akun X lainnya mengunggah dua buah foto, di mana satu foto merupakan seorang wanita dan satu foto lainnya mirip Presiden RI saat ini Prabowo Subianto dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo yang tengah berciuman. Terlihat dalam foto, wanita itu mengenakan kacamata dan alma mater berwarna biru tua dengan logo ITB di bagian dadanya. Disebutkan jika wanita itu membuat meme tersebut. Terkait itu, Mabes Polri membenarkan bahwa pihaknya melakukan penangkapan terhadap seorang wanita berinisial SSS. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunayudo Wisnu Andiko saat dihubungi Tribun News pada Kamis 8 Mei menyebutkan bahwa tersangka diduga melanggar pasal 45 ayat 1, Jo pasal 27 ayat 1 dan atau pasal 51 ayat 1, Jo pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Pokoknya sih ini jelas, ini real, ini bukan kritik, tapi ini penghinaan sebuah lambang kepala negara, itu sebuah presiden dan mantan presiden. Dan untuk Bung Roy, inilah hasil didikan kalian. Inilah hasil kalian yang selalu mengadu domba masyarakat. Pokoknya kalian harus bertanggung jawab. Lanjut untuk mengetahui apa motif pelaku membuat meme tersebut. Meski begitu, Trunayudo belum memastikan apakah pelaku merupakan mahasiswi ITB atau bukan. Ia juga belum menjelaskan soal waktu dan kronologi penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Wah, ini kalian pasti seneng nih guys. Bikin meme Prabowo Jokowi ciuman. Mahasiswi ITB ini diciduk dan ditangkap polisi. Mampus. Udah deh, udah kelar masanya. Ini bukan era Mulyono lagi. Nah, sekarang nangis-nangis kan lu, nangis-nangis kan malu. Syukurin. Gua nggak habis pikir ya, mahasiswa-mahasiswa top universitas di Indonesia ini makin hari kok makin belegu. Ini gimana nih ITB? Gimana nih dosen-dosennya? Proses seleksi mahasiswa kalian bagaimana? Nggak UI, ITB, UGM kayak sama aja. Ya kayak gimana mau masuk top universitas kan bisa. Ya enggak. Ini buat kalian suka bikin meme gak jelas kayak gitu pakai AI, ini biasanya nih kalau nggak anak abada atau dejal ya pecinta buku terkep. Hati-hati kalian kalau kasusnya seperti ini tadi bisa diancam dengan pidana paling lama 12 tahun penjara dan juga denda paling banyak 12 miliar. Terus nanti apa kata mereka? Perlahan-lahan negara kita balik ke orde. Inilah itulah kentut. Ya buat adik-adik mahasiswa, bukankah etika itu di atas ilmu? Boleh mengkritik, kalau kritiknya bagus pakai data, wah aku kasih jempol. Tapi bedakan yang mana yang mengkritik dan juga menghina. Jangan jadi mahasiswa yang tolol. Bener gak?
selamat malam untuk kita semua. Saya Mega. Sebelumnya saya mohon maaf atas beredarnya video kedatangan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia ke Desa Bomata Utara sebagaimana yang tersebar saat ini. Jujur, ini karena saking senangnya, apalagi baru pertama kali dalam sejarah Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran, datang ke desa kami, yaitu Desa Bomata Utara. Maka saya secara pribadi bangga sekali sebagai masyarakat, dan inilah ungkapan kebahagiaan saya. Saya tidak ada maksud lain kepada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran. Sekali lagi, ini hanya ungkapan rasa senang saya. Untuk itu, secara pribadi, saya mohon maaf apabila cara saya menyita perhatian publik. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih, salam, dan selamat malam. Gagal kasih lukisan ini ke Mas Gibran. Ceritanya Mas Wapres datang kunjungan kerja di NTT. Dan kebetulan dia juga mengunjungi kota Kupang, tempat di mana saya tinggal. Dan karena keinginan untuk bisa bertemu dengan beliau, maka saya membuat lukisan wajahnya Mas Wapres. Untuk mencari kesempatan bertemu itu, saya berangkat ke bandara menunggu keberangkatan beliau kembali ke Jakarta. Dan setelah mendapat kesempatan itu, ternyata beliau tidak turun dari mobil karena langsung masuk ke dalam bandara. Sehingga saya tidak punya kesempatan untuk memberikan lukisan ini kepada Mas Wapres. Saya minta bantuan teman-teman untuk nanti mention Pak Wapres supaya video ini bisa dilihat oleh Mas Wapres, dan kalau berkenan saya akan kirim lukisan ini ke tempatnya Mas Wapres. Untuk teman-teman yang sudah membantu saya ucapkan terima kasih banyak, terima kasih banyak. Oke, dengan segala hormat saya dan dengan lubuk hati yang paling dalam, ya, saya sampaikan kalau postingan saya itu ikut menjadi apa ya, teman-teman umat Buddha gitu, Bang. Saya mohon maaf yang sebesar-besar. Roy Suryo, mantan Menteri era Presiden SB, akhirnya meminta maaf kepada umat Buddha terkait postingan stupa editan. Itu ya teman-teman. Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana. Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah. Jangan mau diadu domba. Karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirain. Mohon undur diri. Bye-bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini, dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini, di mobile banking kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.